Shalom. Hari ini Jumat 25 Juli 2025, kita akan memulai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama melandasinya dengan firman Tuhan dari Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas hidup, juga hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuduskan pikiran kami, tenangkan hati kami, biarlah kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu menegur, menguatkan dan membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan, doa mohon damai atas Israel. Engkau telah berkenan pada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala amarah-Mu, telah meredamkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan buanglah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami pertolongan-Mu. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah pengampunan mendatangkan pemulihan, atau dalam bahasa Toraja, kadipagarisan umpabuktu katilendokan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, gelas ketika pecah dan ia dapat diperbaiki, namun sekalipun dapat disatukan kembali, ia tidak lagi dapat menampung air dengan baik, bahkan bentuknya pun tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Analogi dari gelas pecah ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kehidupan, bahwa ketika hidup ini telah rusak, ia tidak dapat lagi dipulihkan secara sempurna. Namun pertanyaannya, benarkah demikian? Bagaimana dengan kehidupan bangsa Israel, terutama yang digambarkan dalam pembacaan kita hari ini dari Mazmur pasal 85 ini? Siklus kehidupan bangsa Israel ialah percaya, memberontak, menderita, dan dipulihkan kembali. Siklus itu terdapat juga dalam bacaan Mazmur kita hari ini di pasal 85 ini. Ditulis pasca mereka kembali dari pembuangan. Ini dimulai dengan sebuah ungkapan syukur bahwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan hanya karena kemurahan Allah. Pemazmur menulis bahwa Tuhan telah mengampuni bangsa Israel. Status mereka sebagai umat pilihan telah dipulihkan dengan membawa mereka kembali dari
dari pembuangan. Pengampunan yang Allah nyatakan bagi bangsa Israel mendatangkan pemulihan. Dosa dan kesalahan mereka ditutupi. Pemulihan itu bersifat menyeluruh. Pemulihan yang dimaksudkan ialah kembalinya bangsa Israel pada keadaan atau kondisi sebelum mereka terbuang. Hak-hak mereka dikembalikan, termasuk hak tanah. Bangsa Israel kembali menikmati hidup sukacita di dalam Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita mesti memiliki keyakinan bahwa kita bukanlah gelas pecah di tangan Tuhan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Saat kita merindukan pemulihan, itu akan dinyatakan karena kemurahan Tuhan dan disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapannya. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh mendiami hati dan pikiran kami, bahkan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh bersukacita dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kiranya setiap berkat-berkat Tuhan yang diterima itu boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan sungguh baik. Kami pun berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkau berkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Biarlah semuanya itu boleh menjadi sumber pemulihan, boleh menjadi sumber kesembuhan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan berduka cita. Hiburkan dan beri mereka kekuatan untuk terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Berdoa untuk setiap tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Tolong kami Tuhan, agar kami terus setia menjalani peran kami dengan kasih dalam kebenaran dan terus dalam tuntunan Tuhan. Engkau berkati setiap usaha, rencana, dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan terus berperkara di dalam semuanya itu, dan apapun yang kami lakukan, semuanya itu Tuhan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala perjalanan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, bahkan di hari-hari selanjutnya yang Engkau masih anugerahkan kepada kami, ajar kami untuk terus hidup dalam kasih, terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun dan sertai kami. Ini kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.